Halo, saya Fardan. Sekarang lagi di rumah saya nih bersama kucing-kucing exotic wildcat sama hybrid cat. Di sini ada Sula, jenisnya Caracal, ada Sunda Savana, ada Java Caracal, ada Chausi, ada banyak lagi. Ayo kita main-main dan kenal lebih dalam kucing exotic wildcat sama hybrid cat. Yuk. Oke, jadi di sekitar tahun 2015 saya sama istri saya pergi ke Ukraine karena kita tahu ada satu jenis kucing yang kita mau adopt, terutama jenis exotic wildcat dan hybrid cat yang jumlahnya cukup banyak. Nah, di belakang saya ini ada salah satu jenis hybrid cat yang paling terkenal di dunia disebutnya, karena dia pertama kali ditemuin di tahun sekitar 1986 di Amerika gitu, persilangan antara kucing Afrikan, serval Afrika disilangkan dengan kucing domestik. Jadinya dia namanya Sunda, jenisnya Savana F1. Pengen punya satu kucing yang ukurannya segede anjing gitu dan bisa diajak mainnya juga ya mirip-mirip kayak anjing gitu. Nah, ternyata ada gitu. Karena sebenarnya goalnya di awal kita bikin namanya hybrid conservation ini pengennya nambah jenis-jenis kucing yang ada di Indonesia. Sebenarnya ini awalnya hobi kan. Range harganya mereka itu dari 8.000 US dollar sampai 25.000 US dollar, tergantung jenis sama dari mana asalnya. Biasanya beda negara udah beda harga. Karena ya itu dia, karena kita ngerasa kita pengen cari yang tampilannya besar dan mendekati exotic wildcat yang mendekati kucing liar atau bangkotnya. Jadi kita lebih tertantang melihara F1-nya gitu. Karena kita pernah lihat ada udah sampai F4, F5, F6 apalagi itu udah mulai makin kecil dan makin terlihat seperti kucing ras pada umumnya aja. Dari awal niatnya kan mau sosialisasi tentang kucing ini kan ke para cat lovers gitu. Ya udah nggak sengaja akhirnya kedengaran sama beberapa media elektronik, akhirnya diundang gitu. Ya udah akhirnya mereka lah yang paling sering dibawa dan menjadi ikonnya hybrid. Nah, baru tahun ini nih ada si Kali, jenis serval yang emang kita baru masukinnya terakhir nih jenis ini, dan akhirnya dia juga sekarang udah sering kita bawa-bawa. Kebetulan kita kan juga peternakan di Indonesia bagus-bagus ya gitu, dan buat mereka nih daging yang paling bagus tuh ada beberapa jenis. Daging puyuh tuh nomor 1 paling bagus, bisa juga daging tikus kan taurinnya tinggi. Nah, jadi mereka tuh kita sering kasih ayam, sesekali kelinci. Kelinci juga nih, kayak ini kan daging kelinci nih buat menghindari mereka dari bosen kalau tiap hari makan ayam. Kelihatan mereka once tuh suka bosen gitu. Biasanya saya beli itu sekitar 50 sampai 60 kilo sekali beli, terus kita bekuin dulu di freezer, lalu kita kasih sesuai kebutuhan hariannya aja gitu. Rata-rata mereka itu makan sekitar 500 gram sampai hampir 1 kilo tergantung berat badan. Kalau dibilang investasi sih saya kurang setuju. Kalau dibilang hobi, kedepannya bisa menghasilkan agar mereka juga jadi kayak bisa nyari makan sendiri gitu, kita lebih setuju. Jadi udah mulai terbukti nih kalau misalkan ada anakan, kita lepas adopt dengan nilai tertentu, ya udah biasanya hasilnya tuh kita buat beli stok makan 5 bulan ke depan gitu kan, meringankan kitanya kan gitu. Tapi saya yakin sih untuk kalau dijadiin pure bisnis nggak akan pernah untung kalau hewan-hewan kayak gini, nggak akan pernah. Makin kesini semakin kecil, size-nya dia akan menyusut dan pattern warnanya dia tuh akan memudar. Kalau ini kan benar-benar pattern warnanya, lihat ya, kalau dari bangkotnya ini kan dia masih orange banget, bintik-bintiknya masih tebal. F1 masih full tebal, cuman mukanya berubah, mukanya jadi muka lebih kucing domestik kan. Pernah banget. Dulu kita pernah pengalaman ada yang ternyata belum divaksin, pas kita impor nyampe sini langsung kejang-kejang dan sakit gitu. Kita pernah ngalamin di opnam sampai 2 minggu, benar-benar nungguin gitu ya. Biayanya kurang lebih agak mahal, hampir 10 juta ya. Iklan sih belum, cuman kayak acara-acara hewan gitu, pameran-pameran binatang pernah diundang, disponsorin gitu. 2 kandang atas bawah tuh 100 jutaan sih renovnya. Yang
penting cari tahu dulu mereka itu behaviornya seperti apa, siapkan tempat ya, yang paling penting itu siapkan, kita nyebutnya ini enclosure bukan kandang, karena mereka nggak akan pernah bisa hidup di kandang. Jadi harus siapkan enclosure yang besar seperti di kebun binatang, semakin besar semakin baik. Jadi nggak ada batas maksimumnya, tapi batas minimumnya sih saya selalu bilang untuk 3-4 ekor kucing minimal sekitar 30-60 meter persegi.